Nah, inilah gerbong ini ya, masinisnya sastrawan dan mereka itu melakukan penjelajahan, petualangan. Nah, itu Bohemian itu kalau kita rujuk dulunya itu kan orang yang mengembara, mengelana, tidak terikat oleh sesuatu yang membatasi dia. Selamat jumpa lagi. Singkatnya kali ini Terminal Mendut, seperti nama podcast kita, Terminal Mendut, betul-betul ini rezeki narasumber. Jadi Museum Lima Gunung, Komunitas Lima Gunung, Studio Mendut, itu sejarahnya. Saya kira tamu kali ini namanya Adi Wicaksono. Jadi kalau kita pernah dengar dunia sastra, Dulu. sastrawan yang usianya 50 sampai 70 itu pasti tahu nama Adi Wicaksono. Selain itu tentu saat itu saya usia 68 hafal nama Rendra Gunawan Muhammad sebagai senior kita. Yang seangkatan Adi Wicaksono kita bisa nyebut nama-nama Nirwan Dewanto, Afrizal Malna, Rianto Triwikromo. Di antara kita pernah diberi judul entah oleh buzzer dan influencer siapa, tiba-tiba kita ribut serius dengan rumusan sastra pedalaman atau sastra kontekstual dengan nama-nama Arif Budiman, yang Ariel Australia itu Ariel Herianto dan sebagainya. Yang lebih tua ada Takdir Ali Sahbana, ada Pramudia Anantato. Itu di saat saya muda, Adi Wicaksono. Sepertinya ini golongan-golongan Habib Sastra, ya. Seolah-olah mereka itu sesuatu yang terkait dengan kasta Brahmana, penampilannya, wajahnya, penggunaan kata dan bahasanya. Ada Tarji malah merasa mundur lagi, dia bilang mantra dan sebagainya. Saya kira ini tiba-tiba hari ini kita berkelebat, ada judul Sastra Bohemian Kontemporer atau 2 dekade terakhir ketika suara merdeka memang sudah tidak relevan. Ya, Kompas makin tipis. Review di Tempo saya kira kalau memihak pada pembaca ya memang tidak ada yang baca, apalagi Horizon dan sebagainya. Ini kehendak zaman, bukan kehendak penguasa politik tertentu atau penguasa ideologi tertentu, tapi memang HP kita itu punya kebutuhan beda. Nah, dalam hal ini silahkan Adi Wicaksono, kalau siapa dia, saya tambahi sedikit. Saya masih bersambungan dengan dia, justru bukan sastra, tapi ada organisasi namanya Borobudur Writers and Cultural Festival. Sebagai saksi, 20 tahun terakhir ini silih berganti menteri, silih berganti dirjen, silih berganti gubernur. Panggung Borobudur yang paling saya catat keberlangsungannya lama, hampir 10 tahun, adalah Borobudur Writers and Cultural Festival. Tokohnya ada Romo Muji Sutrisno, ada Seno Joko Suyono, ada Imam Muhtarot, ada selebriti intelektual namanya Yoga Darmawan, ada yang sesungguhnya penyair asal Magelang, Rosa Hirliani. Adi Wicaksono adalah salah satu pendiri dukun sastra yang ahli mengelaborasi, sangat lincah. Saya ikut terlibat membaca dia ketika muda. Tahun 93-95 dia datang di Mendut sebagai Bohemian dalam pesta pidato kebudayaan 95, jauh sebelum Komunitas Lima Gunung.
Nah sekarang Adi membaca abad 20 ketika buku kertas, majalah, koran, sastra koran dulu ada istilah begitu. Kemudian 20 tahun terakhir ini kira-kira ingin bicara apa? Ini penting sekali saudara-saudara, karena Adi Wicaksono betul-betul dia masuk di dunia kuratorial pelukis. Dia masuk menjadi mentor para koreografer. Nungki Kusmastuti, wah itu menjadi kreatif kalau dekat dengan Adi Wicaksono. Maria De Hutomo, saya kira hanya dia tipe yang low profile. Silakan Adi. Ya, itu dongeng yang panjang. Tapi kira-kira kok kemarin muncul Bohemian itu piye? Bohemian itu begini, para pujangga itu kan aslinya itu kan orang-orang kesepian. Akhirnya jadi wali, ada yang di pinggir sungai, ada yang di atas gunung, ada jadi gunung jati. Saya kira kesepian dan bohemian itu panggilan keilahian. Itulah munculnya intelektual, wali, brahmana, pertapa. Kalau sekarang profesor di kampus-kampus, tapi itu kurang karismatik. Hanya mengejar doktor, disertasi itu kurang karismatik, kurang ajaib. Kalau wali itu kan ajaib. Jepang, Cina, India. Ya artinya dulu itu kan sastra itu bagian dari aktivitas semacam itu. Artinya itu kan tidak terpisahkan dengan kegiatan atau aktivitas yang sifatnya organik kan ngono toh. Organik itu maksud iki nek cara awak dhewe berpikir nek kaum cendekia. Jadi sastrawan itu dulu kan dianggapnya cendekia toh. Bahkan kalau zaman sebelum kemerdekaan, sastrawan itu dianggap sebagai pembawa obor atau petunjuk jalan. Masyarakat yang burike melu aku tak tunjukkan jalannya. Nah, kira-kira Indonesia itu kudu piye. Jadi peran dia sebagai penunjuk jalan, apapun namanya lah ya, mercusuar, peradaban atau apapun itu, biasanya sastrawan itu menganggap dirinya itu begitu. Jadi bahkan kalau anak muda sekarang mungkin mendengar pena lebih tajam daripada pedang. Zaman sekarang kan kayak sombong. Ngomong pulpen dulu. Lebih tajam. Iya. Nah, kaum cendekia ini tidak pernah terpisah dari kehidupan di dalam masyarakatnya, makanya disebutnya organis. Organis itu maksudnya berada di situ, seperti tanaman yang berada di satu lahan. Nah, dia bekerja di situ, aktivitas di situ menjadi obor penunjuk karena dianggap memiliki kemampuan untuk mengarahkan jalannya sejarah, kira-kira gitulah kira-kira. Nah, ini yang disebut mungkin kalau orang dulu bilang itu semacam kewajiban moral. Jadi ada moralitas, kewajiban untuk memerankan dirinya sebagai orang yang menunjuk jalan itu nomor satu. Kalau kemudian menunjuk jalan untuk merdeka, jadi mula-mula sastrawan Indonesia modern mamane ya itu memandang dirinya itu kadang seringkali itu sebagai pertama-tama reformer sosial, baru pengarang. Nah ini kan jane kan mewarisi di bawahnya pengarang umat pembaca. Pelanggan. Umat lah saiki like kan ngono to. Nah, inilah gerbong ini ya masinisnya sastrawan kan ngono to. Lah itu jane kan lanjutan dari peran-peran yang dulu dijalankan kayak ngono kuwi, dan mereka itu melakukan penjelajahan, petualangan. Nah, itu Bohemian itu kalau kita rujuk dulunya itu kan orang yang mengembara, mengelana, tidak terikat oleh sesuatu yang membatasi dia. Nah, artinya wong kesepian, wong ranti konco, nganu itu kan akhirnya mengelana. Itu dulu abad 19 itu kan ngono kuwi. Itu satu. Kedua itu biasanya nih melawan kemapanan, memberontak, melawan sesuatu yang kemarin sudah tidak bisa kita pegang. Ya wis lah, itu kita lawan. Nah, semangat ini dengan semangat tadi organik itu ketemu, menjelajah, itu Bohemian kira-kira. Artinya dia tidak terikat oleh sesuatu. Itu nek corone kaum intelektual kayak ngono kae. Nah, kemudian terbagi-bagi kan iki. Lama-lama punya kamar sendiri-sendiri. Kamar sendiri-sendiri, berbicara di kamarnya masing-masing iki ora saling tidak saling
bisa nyambung ngono lho kira-kira. Nah, bohemianisme ini berlangsung lama. Artinya penjelajahan pengelanaan itu secara fisik Sunan Kalijaga kae sapa neh liyane nek Ini kan ning kita Cina. tadi kalau bilang sastra modern itu tadi yang kita sebut Pramudia, Rendra dan sebagainya. Tapi naluri semacam itu bertutur kata, berfatwa, berayat-ayat itu kan naluri manusia ya. Kalau sebelumnya kan ya mungkin dukun atau Jawa, Ronggo Warsito, Kuyuran Merapi Merbabu, Lontar. Wah ya ning Ponorogo dadi wong mursal. Dadi wong mursal sampai akhirnya menemukan diri Kalau dirinya. ini penjelasan kamu apa? Kalau konteksnya mau tidak mau balai pustaka itu kan warisan dari Belanda. Ya. Dan itu melahirkan Raden Ajeng Kartini sebelumnya, kolonial kan, melahirkan kok pas Bhinneka Tunggal Ika, lagunya Padamu Negeri sebagai ini, Maju Tak Gentar dan sebagainya. Lalu kita sedikit mundur, Ronggo Warsito, Wali Songo abad 15. Kebetulan ini di sini ada seorang Mas Cucu ini pelukis. Jauh mana dia judul-judul lukisannya itu bergaya sastra kan? Tapi orang nganggo siapa? Kancamu sing Dedi Pau. Yang pakai apel itu ya. Adam dan Renda-renda. Ini etnomusikologi, musik, pemusik. Judulnya juga kayak Ari Lasso ya. Ini kebetulan kalau dari sisi kuliah dipengaruhi oleh Sanata Dharma. Nggak tahu sastra model Sanata Dharma. Kalau sedikit mundur karena sekarang pendengar kita lebih luas dibanding kelompok sastrawan Rendra tadi. Karena dengan kaca ini sekarang siapa saja tidak peduli dia bisa merumuskan sastra itu apa secara definitif, tapi kehadiran meta sastra itu. Waduh, meta sastra. Serius. Kalau orang sastra itu ben kira meh kaya Rocky Gerung. Kalau Sardono Kalau Sardono meta ekologi. Iya. Kalau Rocky Gerung meta nalar. Paradigma. Nalar. Filosofis dan pokoknya. Dan ini sementara masih dikuasai jurnalisme elit Jakarta ya. Angkatan UI. Gimana? Lah iku ya tok nek itu tadi kan balai pustaka itu toh. Nah, sastrawan-sastrawan itu mula-mula karena memandang dirinya dan masyarakat juga percaya ya, kebetulan dilalah loh ya, percaya bahwa sastrawan bagian dari kaum inteligensia itu menunjukkan arah kemana. Waktu zaman kolonial itu kita tertindas itu mau kemana ini? Bagaimana caranya keluar dari penindasan kolonialisme umpamanya? Mereka menggalang yang namanya perlawanan. Perlawanan itu ada yang keras, resistensi, ada yang keras, ada yang lunak. Dari yang keras nanti basisnya ketemulah yang namanya cara pandang Marxisme, umpamanya. Nah, makanya muncullah kelompok kiri, umpamanya, membela rakyat supaya rakyat itu terbebaskan dari penindasan kolonial. Nah, mereka menciptakan karya-karya sastra. Kalau kita kenal, mungkin kalau Anda pernah membaca sejarah sastra, Suko juga toh disebut bacaan liar. Bacaan liar itu ya bacaan kaum-kaum liar yang memang jak mutu menurut pemerintah dan elit kolonial. Padahal mereka itu yang membawa suara dari masyarakat kebanyakan. Nah ini tidak diakui. Baik di Indonesia itu maupun di Eropa. Iya, enggak sastra liar itu di Indonesia, kasus di Indonesia. Jadi orang-orang seperti Mas Marco, terus kemudian siapa itu yang penulis Hikayat Kadirun itu Semaun, kawan-kawan itu membuat suatu tandingan balai pustaka Hofbestur PKI namanya, tahun 26 itu dilarang. Itu sebenarnya mereka itu melakukan perlawanan, itu mereka juga bohemian juga itu loh. Nah, perlawanan ini dipelopori oleh mereka yang kita sebut sekarang kaum kiri lah, kira-kira gitulah. Keras ini melawan balai pustaka. Nah, balai pustaka kuwi kok ngono ki ra sopan. Kok ngono ki omongan kaya kuwi ki mesti dianggap bacaan liar iki, mesti sastraan liar iki. Iki ra iso dikontrol, ora iso dikendalikan, cangkeme kuwi ngono lho. Dan ini mewakili suara
masyarakat yang tertindas tadi. Nah, balai pustaka itu alat untuk mengendalikan ini. Jadi tetap ono ngonone. Nah, bohemiannya di sini. Nah, sampai muncul yang namanya gerakan-gerakan bagaimana untuk merumuskan Indonesia ke depan untuk keluar dari kolonialisme. Maka tetap dia sebagai obor ning tapi bawaane kuwi jimate kuwi ada ideologi komunisme kira-kira gitu loh. Nah, tapi bawaannya itu tetap spirit untuk melakukan perlawanan. Itu kan membawa dari zaman Ronggo Warsito ketika dia kritik dia terhadap pemerintahan pada waktu itu. Parandene penguasane iki ngene-ngene tapi nyatane negaramu soro. Nah, itu kan kritik. Nah, bagian dari situ gitu loh. Atau ora dikei kedudukan. Nah, ketika dia kecewa, ora kayak kedudukan sebagai opo kae kecewa, tapi itu kan alasan yang mendorong dia, tapi tetap semangat untuk menjadi penunjuk arah itu sangat besar di Indonesia itu yang namanya sastra. Itu podo karo dukun, podo karo kiai, podo karo para ramal nasib itu. Kalau sekarang podo karo influencer. Nah, oh iya, Perlu nggak usah namanya Departemen Penerangan ya, atau Kominfo. ya. Asal Nah, bengok-bengok gitu. lah neng zaman semono perlu ngono internet, nah mereka kemana-mana membawa itu apa peran organik tadi. Nah, perannya saiki diganti YouTube. Rocky Gerung, sapa meneh Ade Armando barang kae iki jane melu ki soalnya nanti dapat Ronggo Warsito nek mlaku-mlaku ya iso diantem yo ora. ayo Ya ora yo. ora nganti diantemi ya kembiyen Ora ngerti nek janggal. ora ngerti jangan lah dia blakrak gitu loh. Nah, karena dia itu membela rakyat kecil, penampilannya harus bersama dengan masyarakat. Jadi munculnya bohemianisme itu dulu kira-kira itu yang namanya kebenaran apa arah sejarah itu bukan di kaum elit itu. Ada yang namanya masyarakat terpinggir kan, kalau kamu harus membela menyuarakan mereka, ya dirimu harus begitu. Ya gondrong, ya tidak mandi, ya itu harus begitu, menjiwai begitu gitu loh. Sejak itu identifikasi seniman sastrawan itu bagian dari ini. Kalau kamu membela masyarakat ya nek perlu ya karo uji tukul kae gitu loh. Nah, terus kemudian hidup di sana bersama masyarakat, penampilan kalau perlu begitu gitu loh, dan itu menjadi identitas baru bahwa Blakrak itu begitu, bentuk perlawanan juga gitu loh. Nah, sekarang medannya berbeda, wong lapangan iki ora ning petualangan atau perjalanan fisik ya. Saiki ada virtual, ada macam-macam. Nek imbalane ning kene kok like apa ke jenenge lek ning ngene YouTube kayak subscribe-nya. Nah, dari situ dapat honor nanti. Penghasilannya besar itu kayak Rocky itu gede itu, Armando itu. Nah, Corbuzier. Nah, ini. Desa-desa mengembangkan sastra tuyul. Nah, gitu. Jadi peramal. Jadi peramal mamanya nanti Indonesia mau begini sama aja dengan peramal-peramal dulu yang memerankan itu. Omeng saiki kan bajunya itu apa paradigma. Apa meneh? Mindset apa meneh apa meneh selain mindset itu transformasi apa gitu kan gagal terus melebuni nang stoikisme. Nah, gitu itu. Nah, istilahnya ganti tapi peran itu sama, intine peran sebagai penunjuk obor itu berlaku. Nah, cuman sekarang carane sing luwih banyak tersedia cara-cara. Nah, gitu. Pertanyaannya kan di mana sekarang yang kalau ngomong kaya ngono kuwi apa kaya peran kaya ngono masih bisa dilakukan kan ngono to. Lah karena sekarang sing dilawan ki sapa? Kan gitu. Nek menurut gue sing dilawan saiki sapa? Nah, kalau dulu seni dulu kan lawannya penguasa. harus merumuskan. Ada merumuskan. Nah, umpamanya gini. Mereka itu kan nanti orang figur-figur ini memiliki massa umat lah kira-kira kan gitu toh. Nek organik mau kan masyarakat yang mendefinisikan dia sebagai ki ageng, sebagai pujangga gitu, didengar suaranya masyarakat di sekelilingnya. Nah, kalau ini kan punya massa. Nah, massanya terbentuk secara virtual. Jaringan ini semakin luas, masing-masing terfragmen-fragmen. Ada golongan ini nanti ngomongnya spesifik tentang ini, omongannya ini diskusi karo teman-temannya kita enggak nyambung. Betul. Kamar
Yasuko nanti omong-omongnya beda lagi, kamarnya dia omong-omongnya beda lagi. Ini semakin banyak. Kalau Hilmar Farid komunikasinya dengan siapa? Nah, kalau dulu kan dia sejarawan dan masih aktivis kan gondrong. Nah, begitu dipotong rambutnya, langsung masuk ke komunitas birokrasi. Nah, kamarnya sekarang sedang di kamar birokrasi. Mesti pertama-tama ngono kae to, ngomongnya kamu siapa? Pak Nu. Sastra iki rada cedhak. Pesantren. Pak Nu kok ya. Nah, basisnya kayak orang-orang seperti Hilmar umpamanya, tokoh-tokoh ini basisnya dulu kan di aktivisme. Pindah ke kamar yang lain, memperluas kamarnya kan gitu, memperluas rumahnya itu diperluas sama direnovasi lah. Rumah sebelah birokrasi gini-gini. Tapi bawaan dia sebagai ilmuwan, peneliti sejarah nah, tapi balik lagi soal tadi ya. Lawannya sopo? Anu to. Nek menurut lawannya sopo menurutmu? Nah, aku tak ganti bukan lawannya. Kawannya. Kawannya ya harus ono istilah sekolah Frankfurt. Ngono kan. Ono Adorno. Ono Driakara. Romo Banar. Romo Sindu. Banjarmasin, ya kan? Romo Sindu. Karena mereka kalau mau berkomunikasi kan diandaikan punya bahasa dan referensi sama. Nah, kamar yang penghuninya sama tadi. Itu kawannya. Kalau di luar anak muda saya nggak ngerti kalau suku nerjemahkan Kafka itu versi Driakara, baru versi Sanata Dharma baru. Saya nggak ngerti. Albert siapa? Albert Camus. Sama. Korban Perang Dunia Kedua. Albert Camus. Albert Camus. Nah, gue kepengen takon apa? Sebagai Fakultas Ilmu Budaya UGM Sanata Dharma Undip, usia kamu di bawah 30 tahun, kalau sama dia mau takon apa? Sebenarnya kan kalau misalnya soal sastra sendiri itu, ya kuliah itu penerapannya nggak seperti ya yang dipikirkan orang kalau misalnya masuk sastra itu jadi sastrawan, jadi dosen sastra gitu kan ya. Tapi yo nyatanya ya saya jadinya pedagang kok ya. Iya. Tapi yo untuk aplikasinya nggak, menurut saya sastra itu tetap untuk berdagang pun juga dibutuhkan sekali ya. Iya. Maksudnya sastra itu kan kita mengekspresikan pikiran untuk menarik orang-orang yang punya pikiran yang kritis gitu ya. Kayak tuku kopi. Jadi ya, ini nek misalnya sastra itu yo bagi saya pribadi itu alat marketing. Saya golek duitnya nganggo sastra tapi orang jadi sastrawan gitu. Sastrawan seperti yang digambarkan tadi membawa obor. Yo enggak, ini katakanlah saya pengen narik orang-orang yang punya pemikiran seperti saya gitu. Jadi akhirnya aku nulis nang Instagram gitu kan. Pas nulis itu kebetulan wong sing padha-padha kacone karo aku gitu kan. Mudeng gitu kan. Mudeng, alah ana kancane ning kono kan. Nah, misalnya kayak berarti sastrawan zaman dulu ini jadi ya wong kacau ya. Iya, tapi itu tadi salah satu aspek dari menunjuk obor itu bawaan dari kultur kita, kira-kira kayak gitu. Kemudian fungsi, nah itu lain lagi. Nah, fungsinya itu menjadi alat komunikasi, produksi pengetahuan. Nah, itu atau kemudian kalau pujangga padang pasir mungkin itu alat untuk narasi dodol pedus ya. Nah, iso. Bahkan ada karya gini, dulu zaman sastra liar itu toh. Ono satu keluarga Tionghoa di satu kota di Malang tempat kelahiran saya itu. Benci sama keluarga yang lain. Itu nggawe buku, gawe cerpen, ge anu kuwi. Iya. Untuk menyatakan aku ki pegel, jengkel karo kono tak gawe. Bahkan gawe buletin dhewe. Hanya kebencian. Iya, kejengkelan, tapi dari situ kan bentuk ekspresi tuh. Nek Suko tadi ngomong. Lah nek produksi pengetahuan tadi di luar menunjuk apa, nah itu kemudian bergeser perannya menjadi produksi pengetahuan tentang apa saja, itu bisa disebut sastra. Nah, kalau karya sastra sebagai sastra dan karya-karya itu soal lain. Nah, kita kan sedang ngomong bohemianisme, bahwa pengelanaan, pemberontakan itu terus berlangsung ning bentuknya berubah-ubah. Nah, bentuk berubah-ubah ini konsekuensi yang mendorong juga macam-macam, variabel faktornya itu berganti-ganti.
Nah, kalau YouTuber sekarang jelas. Nah, apa yang diproduksi narasinya menghasilkan. Nah, ini sudah semakin terfragmentasi. Maka tidak peduli Nah, segmen. Ya. segmen enggak peduli. Oh, tetap Nah, mau bisa sempat kepotong mau dilanjutkan ada macam konklusi atau tesis kamu pribadi kan? Iya, marketing dan produksi dagang dan lain-lain tuh. Makanya sebenarnya kalau misalnya apa namanya, yo sekarang itu saya melihat orang yang yo seumuran ataupun di bawah saya sedikit itu ini mulai yo nggak terlalu peduli dengan bacaan gitu loh. Bacaan itu dianggap kakean cocot gitu kan. Ibaratnya kan gitu ya. Karena yo apa namanya, gara-gara mengakeh maca ra ono tindakane dadine overthinking gitu kan jadinya. Jadi karena tidak diimbangi sama aplikasinya itu sastra dan aplikasinya itu jadi seakan-akan itu cuman omong kosong saja, tapi sebenarnya kan itu karena nggak ada bimbingan untuk anak-anak sing pengen mempelajari sastra itu diarahin kemana ini sebenarnya. Karena kebingungannya adalah iki ono bacaan tapi aplikasinya apa. Jadi itu yang sangat disayangkan, makanya saiki iki nak misalnya kayak gabut nggak ada kerjaan ngeslot gitu, main judi slot gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya destruktif ya, maksudnya harusnya itu anak-anak muda bisa diarahkan kepada pembelajaran dan pengarahannya kemana gitu. Yang di luar akademis itu itu apa namanya mau diarahin kemana, nggak cuma jadi dosen gitu. Tapi kok kamu nyebut dosen itu? Ya karena ini pada umumnya orang kalau misalnya masuk sastra mikirnya jadi dosen. Karena jadi sastrawan itu sudah kabur ya. Iya. Kalau ini kita masih ada bayangan ya. Jadi sastrawan. Terkenal orang mangan, orang kira ini kan jadi sastrawan. Kalau yang baru ternyata sastrawan itu jadi dosen. Kalau gaji bulanan gitu kan. Sering saya ditanyain itu, kamu mau jadi dosen gitu? Enggak gitu. Yo saya nggak melihat diri saya menjadi dosen, enggak. Yo dari dulu passionnya memang dagang. Iya. Nah, gimana sastra itu bisa membantu saya dalam pekerjaan saya. Iya. Itu seperti dunia Minang ya. Minang itu nggak merasa seniman, nggak terpisah dari dagang, tapi dia jalan kemana-mana, dia melahirkan sastra dan kata mutiara. Di situ bumi berpijak, di sana langit dijunjung dan sebagainya. Dan aplikasinya rumah makan Minang itu bisa ketemu di New Zealand, Australia, di tengah hutan Kalimantan, di Papua, di Vietnam, di Hanoi, Laos. Itu yang paling kuat dalam penjelajahan itu tanpa kehilangan dunia rekaan kata gitu. Bahkan orang biasa saya kira sastrawan kalau di Minang. Sekarang agak memperluas persepsi tentang sastra karena ini kontemporer, tidak punya haknya tidak hanya Fakultas Ilmu Budaya. Nek kowe sebagai pemusik punya apa untuk di stimulusmu apa untuk direspon Mas Adi Wicaksono? Mungkin kalau saya ngalami ada kantata Aqua, lalu Iwan Fals itu seberapa dipengaruhi mereka oleh sastra. Iya, tadi kan Lirik Suko ini kan menarik nih. Dia ngomong soal fungsi toh, bahwa fungsinya itu bisa diperluas kan gitu, sastra ini kan gitu. Sastra sebagai suatu kegiatan, kata-kata sastra bisa dihapuskan gitu toh. Tapi prinsipnya itu tadi kan kita terlanjur ngomongin soal peran penunjuk jalan tadi. Nah, sekarang pun bergeser. Peran itu apa saja? Bisa ngomong di sana. Nah, kemudian nek ngomong nulis itu bacot tok. Nah, kemudian bentuk itu mulai bergeser, cara orang menyerap pengetahuan itu bentuk-bentuk literer, tulisan itu sejak tahun 60-an itu sus geser, ganti visual. Nah,
kebudayaan visual ini, kebudayaan tipografis ini kemudian mengambil alih kira-kira gitu. Jadi tidak diperlukan apakah orang ngomong itu konsisten, logis, tidak penting. Koheren apa enggak penting itu. Nah, kenikmatan baru dari yang namanya dunia visual ini semakin nikmat, lebih nikmat daripada kata-kata. Kata-kata itu perlu mikir, kan gampangnya ngono toh. Lebih instan ya. Nah, visual lebih cepat. Nah, kenikmatan ini apakah ada makna isinya atau tidak itu soal lain. Yang penting yang dikejar kenikmatannya. Kenikmatan upload, kenikmatan ngomong. Ini visual pradigital. Nah, pradigital. Nah, kemudian disambung digital. Perluasan yang visual itu semakin mudah. Jadi kemudian orang lebih suka karena lebih nikmat mengunyah yang visual itu daripada yang literer. Nah, sehingga tidak peduli lagi kepada koherensi. Nah, wong nek ngomongnya penting strukture, genah, terus kemudian ada isinya apa enggak penting. Itu kalau perlu dibuang. Yang penting itu kenikmatan dan itu berlangsung terus-menerus. Orang mengupload sesuatu bukannya untuk menggambarkan ini supaya dia menjadi abadi, tetapi justru untuk ditiadakan, untuk dihapus. Kalau debat TV yang penting bukan isinya tapi perkelahian. Nah, itu dia. Jadi itu bentuk menjadi sangat penting. Nah, itu yang kemudian menggeser cara orang berpikir. Nah, kalau dilihat terus apa sastra di sini ya, aktivitas literer itu digantikan menjadi aktivitas visual yang semakin cepat. Proses penyebarannya semakin cepat. Nah, disinilah terbuka sebuah kemungkinan. Banyak kemungkinan orang melakukan pendefinisian, pengertian sastra tadi. Sastra ya bisa berupa tadi tulisan di chat, WA, ini itu aktivitas itu. Nah, ini semakin hari semakin banyak, numpuk, semakin cepat. Hari ini datang informasi dengan cepat, besok menjadi basi, terus menerus seperti itulah yang terjadi, lahannya semacam itu. Nah, dulu lahannya adalah orang-orang yang mau menggelorakan kebebasan, memberontak melawan kekuasaan, melawan ini. Nah, sekarang udah nggak ada, diganti dunia yang semacam ini sekarang. Dan ini terpecah-pecah menjadi fragmen-fragmen. Kamar sini ngomongnya temanya begini, nggak ada nyambung dengan kamar sini. Dan itu berlangsung terus. Nah, disinilah terjadi surfing. Kebebasan semua orang bisa mendefinisikan menggunakan apa yang disebut sastra tadi. Nah, sastra bukan hanya yang dimiliki oleh sastrawan, aktivitas itu semakin banyak. Semakin hari orang semakin gampang menciptakan narasi dirinya. Nah, pertandingan semacam ini sedang berlangsung, gitulah kira-kira. Nah, kalau kita lihat semacam itu, barulah kita melihat realitas kita sekarang. Nah, bohemianisme di sini itu berbeda dengan bohemianisme. Perlawanan di sini sudah berbeda lagi. Bahkan melawan dirinya sendiri kadang kesenian itu kan. Bahkan melawan bayangan yang diciptakan sendiri. Kalau tidak punya lawan, diciptakanlah lawan itu. Nah, itu berlangsung. Nah, di sini tetap masih ada kadang semangat untuk melakukan pemberontakan, menegakkan keadilan masih ada. Tapi ada juga muncul gejala baru gitu. Ning kene ya tetap ono idola-idola, tokoh-tokohe, Habib-habibe, muasane juga fanatik gitu kan, ning kene iki berani mati gitu kan. Wah, yang virtual itu juga sama. Jangan dikira loh yang virtual itu preferensi uang. Umpamanya memilih Anies Baswedan di DKI. Enggak perlu nalar. Pilihan dia itu kadang ditentukan oleh apa yang diserap di media sosial. Media sosial itu membentuk perilaku dia untuk nyoblos. Di mana itu belum tentu bisa terkonfirmasi secara benar. Enggak ada hubungan nalar logisnya gitu loh. Nah, makanya dia perilaku orang bisa dibentuk oleh yang virtual atau sebaliknya. Tapi begitu turun nanti saling bersaing secara fisik, iso digebukin ini yang di virtual ini menjadi nyata. Nah, hubungan antara yang virtual dan nyata itu kita tidak pernah bisa membedakan karena kita menikmati permainan imajiner ini. Seperti dulu kita menikmati dongeng-dongeng mitologi yang ajaib-ajaib itu diciptakan oleh dongeng-dongeng mitologi, bahkan sastra-sastra yang menyusun atau membentuk dunia ajaib itu kita percaya betul sebagai realitas. Nah, realitas ini berlapis-lapis. Disinilah lahan baru di mana sastra menjadi lebih luas lagi seperti yang tadi Suko bilang, tinggo marketing, tinggo dodolan kopi,
tinggu macam-macam. Nah, tapi begitu ketemu dalam satu medan yang sama, fisik gitu ya, yang di virtual di Armando ke sini ketemu ya digebukin beneran. Tidak ada bedanya antara yang imajiner sama yang real sekarang. Ya. Dia hadir di kerumunan mungkin demi kebutuhan kamera. Iya, kebutuhan dia itu kamera aja. Tapi ora sadar nang kono. Oh. Sing maca sak durunge. Iya. Tiba-tiba Iya. ada pertandingan apa ultimate apa kayak UFC itu ultimate UFC, gulat itu loh ya, terus kemudian di selfie terus di ini tiba-tiba geruduk kayak itu. segala. Nah itu terkejut sih adik lu, ternyata terkejut tapi sudah bawa blur gitu loh. Sebagai orang komunikasi harusnya ngerti loh ini bahwa permainan itu tembus loh antara yang imajiner yang ini itu. Kalau Gitu loh. polisinya belajar multimedia, new multimedia, bukan multimedia lama loh ya. New multimedia, mestinya polisinya siap disampaikan. Iya. Mau melindungi Armando. Loh iya tapi selfie juga polisi nengko memproduksi juga gitu loh. Jadi sesama itu tapi kejadian fisik itu pada adik Armando itulah batas antara yang imajiner itu enggak ada gitu loh. Makanya dia sebagai orang komunikasi kudune ngerti ono batasnya. Sekarang enggak ada batasnya. Iso diitek-itek temenanan aku iki, iso dijak beneran itu. Teman-teman penonton, semoga ini adalah bagian dari netralitas dan analisis murni seorang cendekiawan. Iya. Kelihatan sekali nadanya itu tidak dibayar untuk ke sana dan ke sini. Bahkan datang ke terminal Mendut pun ini biaya sendiri.